Shalom. Puji Tuhan, kembali kita bersama ada di ibadah ini. Katakan ke samping kiri kananmu, saya senang kita bisa beribadah bersama. Oh haleluya. Bapak Ibu, kita ada dalam sebuah berita viral ya. Kalau kita menyaksikan hari-hari ini ada berita viral di mana ditemukan ya uang-uang yang diduga sebagai uang yang digelapkan ya. Uang yang digelapkan Bapak Ibu, katakan digelapkan. Digelapkan ini ngeri. Karena itu Tuhan menampilkan hidup di dalam Tuhan itu dalam kondisi gelap atau terang? Terang ya. Katakan hidup dalam Tuhan itu terang. Karena itu kita belajar jangan biasakan ada ruang-ruang gelap di dalam hidup kita. Ya. Memberikan ruang-ruang gelap, ruang-ruang yang tidak bisa disentuh oleh siapapun itu berbahaya. Karena sekali lagi kita belajar hidup di dalam Tuhan, gelap atau terang? Terang ya. Ya kita sedang melihat hari-hari ini masyarakat kembali digemparkan dengan temuan-temuan tersebut. Emas berkilo-kilo ya Bapak Ibu ya. Wah tuh kita mau beli yang bergram-gram aja. Penuh perjuangan gitu ya. Ini ditimbun, digelapkan berkilo-kilo. Ya, duit yang bukan cuma rupiah. Dolar gitu ya Bapak Ibu. Dan ya diduga pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya kita bisa jadikan panutan dalam menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Kita ada di dunia yang memang seperti itu. Dunia yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bukan karena dolar sedang menguat. Ya, bukan karena banyaknya tantangan, permasalahan, virus-virus baru bermunculan, bukan. Kita sedang ada di dalam dunia yang memang tidak baik-baik saja karena dosa. Katakan karena apa? Dosa. Dan ini sudah dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi jangan bingung, jangan kaget. Oh kok hari-hari ini dunia nggak baik-baik aja. Loh bukan hanya hari ini Bapak Ibu. Sejak dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka sejarah membuktikan kekacauan demi kekacauan terjadi. Sampai nanti dikatakan dalam firman Tuhan, mendekati kedatangan Kristus kali yang kedua, dunia kacau, kasih semakin dingin ya. Hari ini kasih yang Anda alami di tengah hubungan dengan pasangan, dengan anak, apakah masih hangat? Coba yang bawa pasangannya lihat kiri kanannya, mah kita masih hangat gak sih? Hehehe. Pak, kayaknya engkau bukan yang dulu lagi. Bapak Ibu dengar, kalau kasih di antara kita sudah dingin, jangan-jangan kita sudah salah jalan nih. Ya, kasih di antara kita harus hangat. Amin. Terutama pasangan ya, harus hangat. Orang tua dan anak, akhir zaman bilang anak banyak yang durhaka. Halo anak-anak, hati-hati. Kalau kita sudah mulai nggak hormat, udah nggak mulai menghargai orang tua kita, jangan-jangan kita sudah menggenapi firman Tuhan itu. Mari kita mau jadi penggenap firman Tuhan yang baik, amin. Katakan samping kiri kananmu jadi menggenapi firman Tuhan yang baik. Ya, oh, haleluya. Orang lebih suka mendengar yang baik-baik saja. Orang lebih suka mementingkan kepentingan pribadi saja, itu sudah Alkitab catat. Dan itu bukti bahwa memang kita sedang hidup dalam dunia yang gak baik-baik saja. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tatanan dalam kehidupan itu berubah. Ada konsekuensi Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak mengasihi Adam dan Hawa? Oh mengasihi. Apakah tidak ada makna pengorbanan di sana? Ada. Ketika mereka takut, malu, bersembunyi, mereka membuat pakaian dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan datang. Tuhan lihat, oh gak bisa. Tuhan ambil sebuah hewan disembelih dan kulitnya dipakaikan menjadi pakaian Adam dan Hawa. Itu sebabnya pakaian dari kulit itu mahal. Bapak Ibu gak bisa, kita gak bisa hidup sesuai dengan kekuatan atau kemauan kita sendiri. Dosa membuat tatanan kehidupan berubah. Dan ada konsekuensinya. Adam dan Hawa harus telanjang, merasa telanjang, malu, takut.
dan dia harus diusir. Tapi firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin. Anda harus tahu bahwa Allah mengasihi. Dan dari sekian banyak objek di dunia, manusia adalah satu-satunya alasan kenapa Kristus hadir, mati, dan bangkit. Siapa manusia Bapak Ibu? Coba toleh kiri kanannya. Ada yang merasa anoman? Enggak ya? Berarti kalau gitu katakan, kamu objek utama kasih Tuhan. Katakan ke samping kiri kanannya. Ya, karena hari-hari ini Bapak Ibu kalau kita lihat dunia dengan segala tantangan, hari ini ada satu topik yang sangat gencar dibicarakan. Di toko-toko buku Kristen Bapak Ibu, topik ini membanjiri banyak penulis. Menulis tentang topik ini. Apa itu? Topik tentang mental health. Topik tentang kesehatan mental. Mengapa kesehatan mental penting? Karena ternyata banyak orang ngalamin goncangan mental. Perasaan, pikiran, jiwanya itu digoncang oleh masalah, tantangan, hal-hal yang tidak kunjung ia dapati sebagai impian. Orang gak kuat. Dan hari-hari ini banyak topik tentang mental health. Bapak Ibu bisa cek jurnal-jurnal banyak yang ngomongin tentang itu. Dan gereja harus juga ambil bagian untuk bisa memahami dan mendampingi jemaat-jemaat supaya jiwanya tetap sehat. Coba lihat kiri kanannya. Tuhan tahu kondisi jiwamu. Katakan. Ya. Karena itu penting sekali untuk kita mengerti. Agar apa? Kita tetap terpelihara sehat di dalam Tuhan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa penting untuk kita bisa hidup dalam kehendak Allah. Katakan hidup dalam kehendak Allah. Nah Roma pasal 12 saya beberapa waktu ini merenung tentang hal ini dan kerap saya bawa dalam perenungan dan pembagian firman Tuhan di sesi-sesi khotbah. Kita masuk ke dalam Roma pasal yang ke-12. Oh belum on. Ya, mari kita baca bersama 2-3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penting kita bisa memahami kehendak Allah. Ya, sekali lagi perubahan tatanan dunia. Karena waktu itu Adam dan Hawa bukan tidak tahu loh. Adam sangat memahami Tuhan bilang gak boleh makan, tetapi dia makan. Sehingga ia tidak menghidupi kehendak Allah dan dosa masuk, tatanan kehidupan berubah. Semakin lama semakin kacau. Nah karena itu penting sekali kita bisa mengenal kehendak Allah. Dan bukan saja mengenalnya tetapi hidup di dalamnya. Katakan hidup dalam kehendak Allah. Siapa yang mau hidup dalam kehendak Allah Bapak Ibu? Amen? Ya. Dan Roma pasal 12 menjadi dasar. Kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah, kita mau berubah. Katakan berubah. Kata yang dipakai ini metamorfo. Dan kata ini sama erat, ada kaitannya dengan kata metanoia yang artinya bertobat. Sehingga adalah sebuah dasar. Kalau kita memang mau mengenal dan hidup di dalam kehendak Allah, kita mau berubah, kita mau bertobat. Katakan sekali lagi, berubah, bertobat. Ini yang penting. Karena kita punya kehendak sendiri. Benar? Kita punya kehendak sendiri. Dan kecenderungan seseorang yang berdosa adalah memenuhi keinginan dagingnya. Benar atau benar Bapak Ibu? Saya gak kasih pilihan enggak. Karena Alkitab mencatat seperti itu. Dosa membuat manusia selalu mengingini untuk menikmati, memuaskan, memenuhi keinginan dagingnya. Dan keinginan daging bertentangan dengan keinginan Tuhan. Ya karena itu Bapak Ibu mari kita belajar yang pertama. Bahwa perubahan budi adalah kunci mengenal kehendak Allah. Sama-sama katakan,
Perubahan budi adalah kunci mengenal kehendak Allah. Kunci ini adalah sebuah alat untuk membuka pintu. Jadi kalau kita tidak bersedia mengalami perubahan budi, pikiran kita, cara pandang kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengenal kehendak Allah. Kita nggak bisa buka itu pintu. Karena ingat sekali lagi kita sudah ada dalam kondisi dosa masuk dalam kehidupan manusia. Banyak pintu-pintu yang membuat kita sendiri nggak bisa keluar dari kuasa dosa itu. Karena itu kita butuh kunci, katakan kita butuh kunci. Dan karena itu kunci untuk mengenal kehendak Allah adalah berubah. Jadi perubahan budi adalah kunci kita mengenal kehendak Allah. Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu siapapun Anda. Berapa lama pun kita sudah menjadi orang Kristen. Dari hari ke hari perubahan budi perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat orang-orang yang menolak Yesus. Bukan orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah yang disembah. Abraham, Ishak, Yakub. Yudaisme dibangun berdasarkan iman bapak-bapak di perjanjian lama. Yudaisme dibangun berdasarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi ketika mereka sudah tidak bersedia mengalami perubahan budi, mereka mentok hanya pada sebuah perjanjian lama. Dan mereka tidak bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Orang-orang yang meneriakkan salibkan Yesus. Bukan orang dari kepercayaan lain. Mereka sama-sama orang yang menantikan Mesias. Pertolongan, Raja yang membebaskan. Tetapi sekali lagi ketika mereka tidak mau mengalami perubahan budi. Ketika Yesus berulang kali menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kehidupan lahir baru. Sekali lagi mereka tidak dapat mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu kalau kita tidak bisa mengenal kehendak Allah. Jangan-jangan suatu hari kita akan meneriakkan Yesus bukan Tuhan. Gak ada Tuhan yang hidup. Kita ada di dunia yang sedang mainkan iman orang percaya. Karena itu Bapak Ibu jangan mau dipermainkan. Jangan mau iman dijadikan sebuah hal yang terus nanti digoncang-goncangkan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu kunci untuk mengenal kehendak Allah adalah mengalami perubahan. Mengapa penting? Kita perlu mengenal dan hidup di dalam kehendak Allah. Ini penting sekali. Kita hidup di dalam dunia yang gak baik-baik saja. Karena itu kita perlu hal yang menguatkan kita untuk kita bisa hidup di dunia yang seperti ini. Nah ada sebuah hal yang Yesus sampaikan Bapak Ibu, ini luar biasa dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu masih ingat doa Bapa kami? Ya kita mau sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Ya amin. Nanti kameramen mana? Coba di sesi ini di sekilas ditampilkan semua wajah jemaat Tuhan. Supaya kelihatan mana yang cuma. Multimedia jangan ditampilkan ayatnya ya. Ya multimedia jangan ditampilkan ayatnya ya. Ini doa klasik, ini saya ingat waktu saya TK pun sudah diajarkan kalau memang kita ada di sekolah Kristen ya Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa kita mau sama-sama latihan ya. Mengingat kembali. Wah, saya melihat sudah ada yang mulai buka handphone, itu langkah yang cerdas. Gercep langsung buka handphone. Oke sama-sama kita ucapkan doa ini ya. 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa ya. Ada bagian-bagian yang memang kita perlu coba hafalkan Bapak Ibu. Seperti contoh pengakuan iman rasuli. Memang panjang, tapi kalaupun gak bisa sampai A to Z-nya, paling gak kita dapat intinya apa. Ya. Nah sama dengan doa Bapa kami. Di doa Bapa kami kita tadi sudah sama-sama ucapkan. Ya. Sebagai orang Kristen, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan. Ya. Dan karena kita mau mengampuni, dengan dasar kita tahu kita diampuni. Untuk itu kita mau mengampuni. Nah Bapak Ibu, saya ingin ambil satu bagian dari doa itu, ayat yang ke-10 dalam Matius pasal yang ke-6. Dalam doa itu Yesus sampaikan bahwa kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, kita meninggikan Tuhan terlebih dahulu. Dan di situ ada bagian yang dikatakan seperti ini. Datanglah kerajaanmu dan jadilah apa? Kehendakmu atau kehendakku? Benar ya Bapak Ibu ya? Translasinya benar ya? Alkitab kita sama ya? Kehendakmu ya? Bukan kehendakku ya? Mengapa Yesus tampilkan ini? Memang karena kita punya kehendak. Dan harus ada yang diprioritaskan. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Dunia yang belum kompleks saja membuktikan bahwa Hawa akhirnya lebih memilih kehendaknya. Apalagi hari ini dunia udah keren banget Bapak Ibu. Anda punya banyak opsi. Datang ke gereja atau enggak hari ini dengan banyak pilihan yang lain. Anda punya banyak opsi, hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan atau pilihan yang lain. Kasus tadi adanya hal-hal yang digelapkan karena banyak opsi. Dan saya kemarin tuh tercengang lihat beritanya Bapak Ibu. Ada sebuah kafe yang di dalamnya disetting begitu rupa dan ada pintu rahasia. Ya benar ya, ada yang lihat berita itu? Saya tuh waktu itu kaget kenapa? Karena selama ini saya melihat tontonan seperti itu tuh di film-film aja. Mafia mana gitu ya, gangster mana. Di negeri kita juga sudah ada yang model-model seperti itu ya Bapak Ibu. Digelapin Bapak Ibu. Nah, kita ada hidup di dunia seperti yang sekarang ini, banyak pilihan. Yang membuat kita kembali mempertanyakan iman dan memilih ini mau hidup seperti kehendak Tuhan atau tidak. Nah tapi Yesus ajarkan seperti ini. Kenapa kehendak Tuhan itu penting untuk digenapi? Karena kehendak yang digenapi, kehendak Tuhan yang digenapi itu menjadi pintu sorga hadir di dunia. Ini penting. Sebagai orang percaya kita perlu mengalami atmosfer sorga di dunia. Karena tanpa itu kita nggak kuat. Bapak Ibu kalau kita terus-teruskan diperhadapkan dengan kekuatan kita sendiri nih. Kita diperhadapkan kita ada di tengah-tengah dunia yang kacau. Lama-lama kita bisa terkamir. Kita bisa ternodai. Kita bisa kompromi. Karena setiap hari hal-hal yang buruk memapar kehidupan kita. Kalau kita tidak membiarkan diri kita dipapari oleh hal-hal yang sorgawi. Tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu. Sedangkan kisah-kisah bagaimana hamba-hamba Tuhan jatuh, berguguran. Ngalami berbagai juga tantangan moral Bapak Ibu. Dan mereka gugur, jatuh, salah jalan, kepleset, keseleo apalah. Membuktikan Bapak Ibu yang sedang dalam upaya untuk tetap ada di hadirat Tuhan aja bisa gagal. Apalagi yang sama sekali tidak. Kita ada di dalam kehidupan yang seperti ini. Menyedihkan enggak? Ya menyedihkan Bapak Ibu.
Tapi sekali lagi saya katakan, itulah mengapa kita penting mengenal kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Karena mengenal dan menghidupi kehendak Tuhan itu kunci sorga dihadirkan di dunia. Saya ingin bertanya, apakah Anda mau menikmati atmosfer sorga di dunia Bapak Ibu? Jangan sekedar punya impian bahwa, saya mau masuk sorga nanti. Kenapa? Karena di sorga dikatakan tidak ada lagi ratap tangis dan gertak gigi Bapak Ibu. Ya kita punya tujuan iman yang sama. Tetapi sekali lagi kalau kita melihat apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Kita perlu mengenal dan hidup dalam kehendak Allah. Supaya sorga itu hadir di dunia. Kenapa kita perlu? Karena kita ada di dunia yang gelap. Kita perlu terang sorga Bapak Ibu. Kisah Lot. Itu kalau enggak Tuhan tolong. Jangan-jangan enggak ada benar-benar orang yang benar. Orang yang bisa bertahan. Hidup di tengah kondisi Sodom dan Gomora. Terbukti Bapak Ibu. Anak-anak Lot juga enggak masuk hitungan. Terbukti Bapak Ibu. Mengerikan. Kalau kita terus dilihatkan kehidupan ini memang jahat. Gak ada lagi alasan untuk berbuat baik. Gak ada lagi kekuatan yang mendorong kita untuk ngomongin nih. Kita tetap bertahan hidup dalam firman Tuhan ya. Orang sudah mulai pesimis ya. Dia aja kayak gitu. Mau gimana saya mau berjuang dengan baik? Buat apalah kok saya sendiri yang berjuang dengan baik. Kok saya sendiri yang harus hidup dengan benar? Kita ada di dunia yang gelap Bapak Ibu. Karena itu kalau hari ini masih ada api Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap kita ngomong kamu harus hidup benar. Jaga api itu Bapak Ibu. Katakan samping kiri kananmu jaga api itu. Saya ingin sampaikan keberadaan ini penting. Kenapa? Kalau sudah ada satu lilin aja, satu pribadi aja di antara kita yang ngomong aku nyerah deh. Memang dunia udah kayak gini nih. Buat apa aku hidup sesuai dengan firman? Aku nyerah. Mati satu. Katakan di sini ada 100 lilin. Terus ada yang ngomong aku nyerah. Ingat Bapak Ibu. Itu bisa mempengaruhi lilin-lilin yang di sebelahnya. Lalu dia bilang gini, iya benar kata si A. Pemimpin komsel kita yang sudah gak jadi pemimpin komsel lagi. Dia nyerah. Benar ternyata. Ikut Tuhan gak sama bedanya, gak ada bedanya dengan orang yang gak ikut Tuhan. Ngapain aku harus komsel? Mati, 1, 2 mati Bapak Ibu. Lalu anggotanya lihat, loh pemimpin komselku, tim intiku udah sama-sama gak mau melayani. Lah siapa saya? Jenderal-jenderalnya aja padam. Blep. Mati 3 Bapak Ibu. Tapi saya ingin sampaikan. Kalaupun tinggal ada satu lilin yang menyala Bapak. Bukankah keberadaan lilin itu sungguh sangat berarti? Karena itu mari jaga apimu. Katakan samping kiri kanan jaga apimu. Jaga. Apakah engkau seorang papa, engkau seorang kepala rumah tangga. Yang hari ini engkau berjuang habis-habisan untuk keluargamu. Untuk memberikan makanan ada tersedia di meja makan di rumahmu. Berjuang. Karena kalau engkau sudah berpikir bahwa berat, mau apa lagi yang diusahakan. Mati apimu. Bagaimana dengan lilin-lilin yang ada di rumahmu? Istrinya, anak-anakmu, anak-anak kita berbahaya. Istri yang berkata, suamiku gitu, aku juga bisa. Blep. Gak ada yang mau hidup berkata, Tuhan ini aku mau tetap berjuang. Kuatkan aku Tuhan. Semua sudah menyerah, semua sudah bilang memang dunia gelap. Sistemnya memang gini. Blep. Lalu bagaimana? Siapa
Dan kita tidak bisa ngomong, wah biarin aja nanti pasanganku yang berjuang, biarin aja anakku yang berjuang. Kita nggak bisa seperti itu. Karena itu kalau ada suara dalam hidupmu yang berkata, aku tahu dan aku tetap mau kau berjuang. It's okay. Tetap berjalan, selangkah lagi. Itu adalah suara Tuhan. Pertahankan apimu. Katakan ke samping kiri kanan, pertahankan apimu. Kalau engkau cuma anak yang bisa berdoa, kau melihat keluargamu berantakan. Papa mamamu sedang dalam kondisi yang gak baik-baik saja. Jangan berhenti berdoa. Harus ada satu pribadi yang tetap mau menghidupi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Supaya masih ada harapan. Orang gak lihatnya gini, oh iya pemimpin komselku aja gak gitu. Tapi dia bilang gini, aku mau supaya apa? Pemimpin komselku juga bisa semangat lagi. Mungkin hari ini dia capek, aku tetap mau semangatin dia. Harusnya gitu Bapak Ibu, katakan harusnya gitu. Kita bukan berlomba-lomba padam ya. Jangan jadikan ini jadi atmosfer berlomba-lomba padam. Tapi kita mau berlomba-lomba untuk saling menyemangati, saling menguatkan. Amin. Karena itu kita penting sekali lagi memahami kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu, wah ini seandainya bisa ya ketika lampu ini dimatikan, spotlight ini menyoroti saya di sini aja. Bisa nggak ya kira-kira kita simulasi dadakan ini ya? Bisa ya? Coba Bapak Ibu tolong matikan dulu, ada tim yang bisa matikan lampu. Saya ingin mengilustrasikan pentingnya atmosfer sorga. Ya, dimatikan semua. Yes, blep 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 blep. Ini sudah mati semua. Blep 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 blep. Blep 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 blep. Oke, enggak apa-apa. Biarkan ini seperti ini. Ini pentingnya Bapak Ibu. Ada satu orang yang tetap mau bertahan, mengenal dan hidup dalam kehendak Allah, supaya sorga hadir di bumi. Loh, kok dimatiin tadi? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa seperti ini? Lihat, dunia itu gelap. Dunia mau api-api kecil. Pribadi-pribadi yang bertahan dalam kehendak Tuhan. Lama-lama padam dan semua padam. Itu yang dunia mau. Dunia mau membuktikan. Aku mau lihat sih. Sampai kapan Kristian itu benar-benar jujur. Sampai kapan Matius, Lukas tetap gak mau pakai obat. Aku mau lihat. Sampai kapan itu Yohanes gak mau pakai cek kosong, nota palsu. Mau tak lihat sih? Tapi Bapak Ibu, ini pentingnya. Kalau kita terus-terusan ada di tengah dunia seperti itu, kita gak punya support system, kita gak punya orang-orang atau komunitas, atau kehidupan kita tersendiri terkoneksi dengan sorga, tinggal tunggu waktu kita akan jadi bagian dari dunia. Tinggal apa Bapak Ibu? Tunggu waktu. Tuhan itu tahu gereja gak bisa sendiri, dikasih Roh Kudus. Siapa yang percaya ada Roh Kudus dalam hidupnya? Pertanyaannya mau gak kita dengerin Roh Kudus? Nah itu pertanyaannya. Nah ini pentingnya ada orang yang mau menghidupi kehendak Allah. Supaya apa? Di tengah dunia yang gelap, ada sinar kemuliaan Tuhan itu menyoroti. Sehingga walaupun ini sudut kita yang kecil Bapak Ibu, kita tercover dengan kemuliaan Tuhan. Kita terjaga dengan pemeliharaan Tuhan. Kita punya sebuah dasar kenapa saya harus tetap bertahan, berharap. Karena kita sendiri terhubung. Walaupun yang lain gelap Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada, coba matikan lampu ini.
Bisa dimatikan lampu sorotnya, gelap. Mati semua Bapak Ibu, katakan ini mati semua, gelap gulita. Pertahankan kondisi ini. Lalu di sudut sana ada ibu yang sedang berdoa. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, walaupun kecil lampu di area itu, dia punya dampak yang besar. Lihat, ini ruangan ini gelap, cuma lampu itu kecil yang dinyalakan, itu punya dampak besar Bapak Ibu. Jadi itu artinya kenapa Anda tetap perlu bertahan bagi keluargamu. Itu artinya kenapa Anda harus tetap bertahan bagi pasanganmu, bagi anak-anakmu. Karena sesederhana Anda berlutut berdoa, di sudut rumahmu, di kamarmu, dimanapun Anda berdoa terhubung dengan sorga, itu memberikan dampak yang besar. Ini yang ingin saya sampaikan, saya berdoa Roh Kudus menguatkan pesan ini Bapak Ibu. Saya gak mau Bapak Ibu kita menyerah. Lalu kita berkata, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah ibadah-ibadahan. Sehingga kita mau padam. Dan itu justru menjadi dasar bagi orang lain untuk padam juga Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita gak mau berlomba untuk padam. Kita mau berlomba untuk tetap menyala, dan bukan karena kekuatan kita. Ada Tuhan. Katakan dalam hidupmu, ada Tuhan. Ada Tuhan, sekali lagi katakan ada Tuhan. Jangan menyerah. Engkau masih punya Tuhan. Masih ada harapan dalam hidupmu. Nyalakan kembali lampu. Kita masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Sekali. Apakah engkau mau menikmati surga di bumi? Jangan cuma punya impian nanti masuk surga, menikmati indahnya surga. Kita perlu menikmati surga di bumi. Kalau enggak Bapak Ibu, hancur kita. Enggak kuat. Enggak kuat, kita akan punya banyak alasan untuk kita bilang aku enggak kuat. Tapi kalau kita menghadirkan surga di bumi, dan bagaimana caranya agar surga hadir di bumi Bapak Ibu? Hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, surga itu hadir di bumi. Engkau dan saya akan dimampukan Bapak Ibu. Katakan engkau akan dimampukan. Nah, Keluaran pasal 14. Ini pentingnya orang hidup dalam kehendak Allah. Ini kerennya kerajaan Allah harus dihadirkan di dunia. Ini kerennya mengapa surga itu harus hadir di bumi Bapak Ibu. Singkat cerita saya ingin sampaikan, Keluaran 14 itu menceritakan Israel sudah keluar dari Mesir. Firaun sudah takluk dengan 10 tulah. Yang tulah ke-10 anak sulungnya mati. Takluk. Wah benar. Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Allah-Allah kami sudah ditaklukkan. Sudahlah daripada lebih banyak lagi permasalahan di negeri ini. Sudahlah mereka mau keluar, biarin keluar. Israel sudah ada dalam perjalanan, tetapi Tuhan bilang, aku akan buat Firaun berkeras hati lagi. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Bangsa Israel menjumpai kondisi kepepet, kondisi terjepit. Musa membawa mereka menghadapi sebuah tantangan yang mustahil untuk mereka bisa atasi. Katakan mustahil Bapak Ibu. Ada waktunya kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil. Tapi tahukah kalau kita memahami kehendak Tuhan, kemustahilan adalah sebuah momen Tuhan mau nyatakan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Di depan mereka laut. Dan mereka mulai melihat pasukan Mesir sudah mendekat. Pasukan yang disusun bukan pasukan biasa. Firaun yang hatinya sudah dikeraskan Tuhan, mengerahkan pasukan terbaik, pasukan berkuda. Israel ini siapa? Bukan para prajurit, no, mereka adalah budak ratusan tahun Bapak Ibu. Gak ada, perbedaannya besar banget. Gak ada alasan kalaupun mereka mau mundur karena di depan laut mereka mau mundur, mereka coba perang, gak bisa, gak mungkin bisa.
Walaupun Israel menang jumlah, nggak mungkin bisa, mereka nggak punya pengalaman perang. Nggak mungkin bisa, mereka nggak punya peralatan perang yang mumpuni. Sehingga itu kondisi terjepit. Apa yang Anda rasakan dan lakukan ketika terjepit, Bapak? Ada cerita yang tadi saya sampaikan, orang Israel mulai marah sama Musa. Orang Israel mulai protes. Jangan-jangan Bapak Ibu, ketika kita marah, protes, kita mulai mencari objek-objek yang bisa kita persalahkan. Jangan-jangan itu tanda kita tidak mengenal kehendak Tuhan. Siapa yang hari ini lagi marah tentang sesuatu dalam hidupnya? Siapa yang hari-hari ini lagi merasa tidak puas? Jangan-jangan engkau perlu mendengar kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa yang Anda rasakan dan lakukan ketika terjepit? Ini penting. Karena saya melihat iman orang bisa gugur ketika kondisi seperti ini terjadi. Mereka berdoa serasa tidak ada jawaban. Mereka boleh bertanya, apakah aku berdoa kepada Tuhan yang benar? Mereka coba cari Tuhan yang lain, imannya gugur. Ketika mereka mencoba dengan cara yang baik, tapi cara yang baik itu gak memberikan hasil. Mereka mulai melihat ada cara yang lain yang tidak baik-baik banget, tapi berhasil. Sedikit perbedaannya antara yang benar dan tidak benar. Tapi Bapak Ibu, saya sampaikan, ketika kita pilih yang tidak benar, walaupun kayaknya bedanya cuma sedikit, kita sudah melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Dan tinggal diakumulasikan. Sesedikit apapun kalau Anda lakukan dengan setia, Tuhan hargai. Amin. Tapi sesedikit apapun kalau itu memang gak benar, diakumulasikan, ya pasti timbunan ketidakbenarannya lebih besar. Apa yang kita rasakan dan lakukan ketika terjepit? Bangsa itu berteriak sama Musa, Musa, kamu pemimpin gak becus. Daripada kami mati jadi bangkai gak jelas, bukankah lebih baik kami mati di Mesir sebagai budak, tapi nanti dimakamkan. Oh, sampai kayak gitu Bapak Ibu. Shalom para pemimpin. Saya ingin sampaikan, memang peran Anda sebagai pemimpin berat. Anda punya tanggung jawab untuk memimpin orang-orang yang Anda pimpin, mengarahkan ke jalan yang benar. Anda mikirin itu, Anda gak tidur, Anda pusing, Anda berat, Anda berdoa. Tapi satu ketika ada permasalahan timbul, walaupun itu tanpa Anda yang sengaja, bukan karena kesalahan Anda. Tapi memang sebagai pemimpin Anda menjadi objek yang dipersalahkan. Itu berat, itu gak enak. Tapi sekali lagi pertanyaan ini juga sama. Apa yang Anda rasakan dan lakukan ketika hal itu terjadi? Bapak Ibu, itu sebabnya kita perlu, para pemimpin perlu, setiap kita perlu menjadi pribadi yang mengenal kehendak Allah. Terutama ketika kita sedang terjepit, ketika sedang terpepet. Satu ketika mungkin orang-orang gak bisa memahami, gak mengerti. Orang-orang terdekat juga mulai ikut meragukan. Tapi dengar, yang terpenting bukan performa kita. Yang terpenting adalah gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dan menghidupinya. Katakan, memahami kehendak Tuhan dan menghidupinya, itu yang terpenting. Karena performa sering menipu. Orang yang gak hidup dalam firman Tuhan juga bisa menampilkan performa yang baik. Jangan jadikan itu sebagai standar utama Bapak Ibu. Justru kadang apa yang ada di dalam yang tidak terlihat itu yang terpenting. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Sekali lagi jangan terkecoh. Sebagai pendeta pun saya belajar Bapak Ibu, jangan terkecoh. Apakah kita tidak perlu mempersiapkan diri dengan baik, mengerjakan performa dengan baik? Perlu. Satu sisi lain nanti saya akan sampaikan perlu. Tapi yang terpenting apa dasarnya, itu penting Bapak Ibu. Mengapa kita mau sukses?
Mengapa kita mau dalam hidup ini menata semua dengan baik? Dasarnya itu penting. Dasarnya itu penting. Karena itu dasari dengan Anda mengenal dan menghidupi kehendak Tuhan. Saya balik Bapak Ibu. Ketika kita terpepet, ayo pilih lebih mengenal dan menghidupi kehendak Allah. Amin. Dan ketika kita memilih mengenal kehendak Allah, kita gak akan menemui jalan buntu. Amin. Siapa yang percaya jalanmu akan dibuka ketika engkau hidup dalam kehendak Tuhan. Karena peristiwa tadi yang Musa alami, dia melihat di depan adalah realita. Laut itu realita. Itu bukan animasi, itu realita, laut. Mereka melihat ke belakang pasukan Mesir. Mau membasmi dan membawa mereka kembali kepada kehidupan perbudakan, itu realita. Anda hidup di dunia yang gelap, itu realita. Tapi sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita mau realitas sorga juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ada spotlight, ada sinar kemuliaan Tuhan yang menerangi hidup kita, itu pun realita. Kekristenan bukan halusinasi. Bukan cuma sekedar penghibur untuk kita berusaha punya norma yang baik dalam kehidupan. Bukan. Ini realita. Anda imani satu firman Tuhan sesederhana apapun itu, engkau akan melihat kuasanya terjadi dalam hidupmu. Seperti sebuah firman yang kalau engkau memberi, engkau akan menerima. Engkau akan mengalami multiplikasi. Kalau Anda setia Bapak Ibu, engkau akan mengalami kuasa firman itu. Mengapa engkau harus mengampuni? Kalau engkau gak pernah mengampuni, engkau gak akan tahu kuasa di dalam pengampunan. Tapi kalau kau mau percaya dan Anda dan saya setia melakukan itu, kita mau mengampuni, kita akan sama-sama mengalami kuasa Tuhan di balik firman itu. Dan saya tidak akan bisa contohkan yang lain selain daripada pengalaman menyimpan kepahitan. Siapa yang punya pengalaman menyimpan kepahitan Bapak Ibu? Banyak kata-kata bijak tentang hal itu. Seperti orang yang menyimpan dendam adalah orang yang meminum racun maut, tetapi yang menginginkan musuhnya mati. Siapa yang nanti mati Bapak Ibu? Yang minum racunnya. Jadi jangan simpan kepahitan. Katakan samping kiri kananmu, ayo mau mengampuni. Sesederhana apapun firman Tuhan, kalau Anda percaya dan kita mau melakukannya, kuasa firman itu akan terjadi. Ini pentingnya di tengah kondisi kepepet Bapak Ibu, lebih cari Tuhan, amin. Di tengah Anda terjepit, lebih teriak yang keras sama Tuhan. Cari agar Anda memahami kehendaknya dan kehendak itu terjadi dalam hidupmu. Dan sekali lagi saya memberikan contoh. Gak ada contoh yang lebih baik ketika Yesus mendekati proses penyaliban. Kita kenal banget dengan apa yang ia lakukan. Yesus datang kemana Bapak Ibu? Ke Taman Getsemani. Banyak opsi yang dunia tawarkan. Dia bisa healing di pantai Galilea sambil mancing. Ini mancing terakhirku. Biarlah kalau memang harus terjadi. Ada pengalaman indah terakhir. Enggak Bapak Ibu. Dia bisa ke rumah Maria. Yang kalau dia di sana dia akan dilayani dengan baik. Tapi ketika terpepet, kejepit. Yesus gak lari pada hal-hal sementara. Dia tahu dia harus ketemu spotlight. Dia harus ketemu terang kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang gelap. Dan dia datang ke Taman Getsemani. Dia berdoa dan doa ini terkenal. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Siapa yang berdoa seperti itu Bapak Ibu? Yesus. Yesus punya kehendak enggak? Dia punya kehendak. Tuhan tahu Anda dan saya punya kehendak Bapak Ibu. Tapi sekali lagi dengan caranya yang ajaib. Dia enggak mau rampok kehendak kita Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Yang tidak yang saya kenal bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau Tuhan mau kita hidup di jalannya,
Dia kasih kita satu ketika pengertian untuk kita bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Yes, untuk kita ada di dalam kondisi itu terkadang karena keangkuhan kita sendiri, kita kepepet. Karena ketegaran hati kita sendiri, kita kepepet. Tapi sekali lagi performa bukan hal yang utama yang ingin saya sampaikan di sini. Tanyanya apa yang Anda lakukan, rasakan ketika terjepit. Mari kita sama-sama baca ini. Ketika Anda memilih kehendak Tuhan, saya berdoa Anda akan mengalami hal ini. Kita sama baca bersama ayat ini. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam konteks ayat ini Musa melihat di depannya realita permasalahan yang besar, mustahil untuk dilewati. Mau mundur juga ada, maju kena, mundur kena. Di belakangnya itu juga masalah, gak mungkin opsi mundur. Dan Tuhan yang kita sembah, Dia akan tuntun kita terus maju di dalam rencananya, amin. No turning back, gak ada kata melihat bahkan mundur ke belakang, enggak. Jangan terpesona, Tuhan gak mau kita terpesona dengan apa yang ada di belakang. Sehebat, sekeren apapun itu Bapak Ibu. Dia mau tetap kita lihat kehendak Tuhan dan maju menghadapi rencananya. Bukankah itu arti pertobatan Bapak Ibu? Terus maju di dalam rencana Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Musa melihat realita itu. Tetapi ketika ia hidup di dalam kehendak Tuhan, yang lain nyala-nyalain dia, yang lain mulai ragu, yang lain sudah mulai mau ke belakang, yang lain sudah padam. Tapi ada Musa yang tetap menyala. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Dia angkat tongkatnya, dia arahkan ke laut itu. Dan kita lihat laut terbelah. Orang yang nyalain dia, orang yang sama ikut jalan dalam mujizat itu. Ini tantangan Bapak Ibu. Ini tantangan. Sebagai pemimpin, kita perlu kuat apapun yang orang-orang di sekitar kita katakan, ragukan. Kuat jalan dalam pimpinan Tuhan, amin. Ini tantangan, tantangannya apa? Waktu mujizat dikerjakan, orang yang sama loh Bapak Ibu. Orang yang sudah mulai ngata-ngatain Musa. Orang yang sama yang tetap Musa tuntun jalan dalam mujizat itu. Saya ingin menguatkan para pemimpin, kuat. Amin. Apakah engkau pemimpin dalam rumahmu, pemimpin dalam tempat pekerjaanmu, dimanapun posisi Anda sebagai seorang pemimpin, tetap kuat di dalam Tuhan. Kerjakan. Musa gak pilih-pilih, kamu yang suaramu paling keras. Ngomong apa kamu barusan? Suruh balik-balik, kamu kalau mau baik aja. Enggak, Musa gak gitu, itu tantangan Bapak Ibu. Tetap kuat para pemimpin. Yosafat ketika dia dikepung oleh musuh-musuh yang sudah mulai bersekutu. Mau menyerang kerajaannya. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia menyanyi memuliakan Tuhan di medan peperangan. Apa yang terjadi? Musuh mereka saling membunuh Bapak Ibu. Mereka diam aja melihat bagaimana musuh mereka saling membantai. Bagaimana hal-hal yang luar biasa ini terjadi ketika ada orang yang mau bertahan, katakan bertahan. Sehingga kehendak Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Maka hal-hal yang dahsyat itu sebabnya saya sampaikan. Pentingnya atmosfer sorga itu Anda alami di dunia ini. Jangan tunggu sekedar nanti. Minta Tuhan. Di dunia ini, di dunia yang gelap ini, di dunia yang penuh tantangan. Dunia yang mau membuat Anda padam, semakin Anda teriak sama Tuhan. Anda punya masalah apa hari ini yang Anda lihat mustahil untuk diselesaikan. Ini sebuah peperangan iman. Ini bukan sekedar nama baikmu buruk atau enggak. Bukan. Imanmu yang sedang ingin dihancurkan, bukan nama baikmu. Apa arti nama baik Bapak Ibu kalau iman kita hancur? Dunia mau menyasar iman kita. Dunia mau menyasar kita nggak lagi mau hidup dalam kehendak Tuhan. Dunia mau membuat kita sama dengan mereka. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu.
Saya ingin kuatkan kita kalau kita tetap memilih untuk menghidupi kehendak Tuhan.